臣领罪，臣与姑姑从没做过。 Mendengar itu Kaisar Sheng langsung marah. Sementara Li Chengse buru-buru berlutut di tanah dan berteriak bahwa dia dianiaya dan bersikeras bahwa Fan Xian telah menjebaknya. Kaisar Sheng kemudian meminta Fan Xian untuk memberikan bukti yang meyakinkan. Karena jika tidak ada bukti, maka itu masuk dalam kategori penipuan dan hukumnya adalah hukuman penggal. Fan Xian pun sedikit kebingungan karena saksinya telah meninggal. Namun dia mengatakan bahwa dia akan menyelidiki ulang untuk membuktikan kebenaran semua yang ia katakan. Fan Xian kemudian menunjukkan identitasnya, menyampaikan kepada Kaisar bahwa dia siap melakukan penyelidikan ulang. Akan tetapi Kaisar mengambil kartu itu kemudian membuangnya. Dia sama sekali tidak butuh itu, yang dia butuhkan adalah bukti konkret saat ini. Li Chengse melihat Kaisar ini membelanya. Dia pun kemudian berbicara yang baik-baik tentang Fan Xian. Bahkan dia memuji adiknya Fan Xian yang bernama Fan Roro. Dia mengusulkan kepada Kaisar agar Fan Roro ini dinikahkan dengan Li Hongzheng atau anak buahnya. Mendengar usulan itu Kaisar pun langsung setuju dan membuat Fan Xian menjadi geram karena jelas dia tidak menginginkan adiknya menikah dengan Li Hongzheng yang merupakan temannya Li Chengse. Fan Xian duduk di samping dan merajuk. Dia sangat membenci Li Chengse, tidak hanya menggunakan menara bulan untuk menjebak Fan Sis, tetapi sekarang dia menggunakan pernikahan antara Li Hongzheng dan Fan Roro. Itu sangat membuatnya menjadi jengkel. Li Chengxian datang. Dia memintanya untuk bersabar dan perlahan-lahan mengumpulkan bukti. Jika tidak, Kaisar Sheng juga tidak akan percaya pada laporan Fan Xian. Meskipun saksi sudah meninggal, namun Fan Xian masih mengetahui jalur penyelundupan Li Yunrui dan Li Chengse melalui kota Xijia. Dia meminta Li Chengxian untuk segera mengirim orang ke kota Xijia untuk mengumpulkan bukti. Akan tetapi Pangeran Li Chengxian mengatakan bahwa anak buahnya sudah ke sana, tetapi kota itu sudah dibakar oleh Li Chengse dan hanya meninggalkan puing-puing dan tidak meninggalkan petunjuk bukti di tempat kejadian. Mereka ini menilai bahwa Li Chengse ini sangat kejam dan bengis. Fan Xian benar-benar kecewa. Semua rantai bukti di tangannya telah terputus. Li Chengxian kemudian membujuknya untuk mengambil kembali posisinya sebagai kepala jaksa di lembaga inspeksi terlebih dahulu, dan kemudian perlahan-lahan mencari peluang pembalasan dendam. Permaisuri ini adalah ibunya kandung Li Chengxian. Dia sangat membenci Ye Xingmei yang sangat disukai Kaisar. Dia tidak menyangka bahwa bertahun-tahun kemudian putra Ye Xingmei atau Fan Xian, berarti Ye Xingmei ini adalah ibunya Fan Xian, akan datang ke ibu kota lagi dan mencuri perhatian. Ketika dia mendengar bahwa Kaisar Sheng mengundang Fan Xian ke perjamuan keluarga kerajaan, dia sangat marah. Dan ketika dia melihat ruangan itu penuh dengan wanita yang disukai oleh Li Chengxian, dia menjadi semakin marah. Li Chengxian sangat ketakutan sehingga dia berlutut dan memohon belas kasihan. Melihat sekilas bahwa orang itu adalah Li Yunrui, dia sangat marah dan teriak kepada Li Chengxian. Li Chengxian menyadari masalahnya. Karena keseriusan kejadian tersebut, dia langsung membakar semua lukisan dan bersumpah untuk memutuskan perasaannya terhadap Li Yunrui. Ibu Ratu kemudian bertanya kepadanya tentang situasi di kota Xijia. Li Chengxian tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia bertanggung jawab atas kejadian tragis di kota itu. Ternyata dialah sebenarnya yang membakar kota itu dan tujuannya hanya untuk memperdalam kebencian antara Fan Xian dan Li Chengse. Sementara itu Fan Xian, dia masih belum bisa menerima kenapa Kaisar ini terlalu melindungi Li Chengse yang jelas-jelas dia sudah bersalah.
Di saat dia sedang memikirkan kekecewaannya itu, tiba-tiba Cheng Pingping muncul. Dia memberikan lencananya yang sebelumnya dibuang oleh kaisar. Dia meminta kepada Fan Xian untuk tetap bersemangat dan terus mencari bukti untuk mengungkap kejahatan Li Chengse. Meskipun lencana itu dibuang oleh kaisar, tetapi jabatan Fan Xian tidak pernah dicopot. Cheng Pingping memberi beberapa saran kepada Fan Xian. Pertama, dia harus membentuk timnya sendiri dan memintanya menjadi kepala lembaga inspeksi yang tugasnya adalah memantau semua pejabat di Kyoto. Dan jika ingin menghancurkan lebih Chengse, itu adalah cara yang tepat. Cheng Pingping dan Ye Ximei, ibunya Fan Xian, dia ini memiliki perasaan yang mendalam dan bahkan dia rela mengorbankan nyawanya demi Ye Ximei, ibunya Fan Xian. Dia memperlakukan Fan Xian seperti putranya sendiri dan bersedia mengatur segalanya untuk Fan Xian. Sementara itu Fan Xian, ayah angkatnya Fan Xian, dia bergegas ke lembaga inspeksi dan berteriak kepada Cheng Pingping karena setelah kembali bukannya kembali ke rumah, malah dipanggil oleh Cheng Pingping. Cheng Pingping menjelaskan bahwa dia tidak memanggil Fan Xian ke lembaga inspeksi. Akan tetapi kemudian Fan Xian menjelaskan bahwa dia datang sendiri dan hanya ingin menghapus tablet batu itu. Fan Xian sudah lama mendengar tentang pengalaman Fan Xian di istana dan mengingatkannya untuk tidak berurusan langsung dengan Pangeran Li Chengse, apalagi bertindak terlalu tergesa-gesa. Dia ingin turun dari kereta untuk menemui Lin Wan-er, tetapi dia tidak ingin membuat Fan Xian semakin marah. Lin Wan-er ini adalah ceweknya Fan Xian, jadi dia setuju untuk pulang selama 2 hari dan menghibur Fan Roro, adiknya yang selalu mengkhawatirkannya sepanjang hari. Fan Xian kemudian datang menemui Fan Roro sesegera setelah dia sampai di rumah. Tanpa diduga, Fan Roro akan melarikan diri dari pernikahannya dengan membawa barang bawaannya. Tetapi dia segera kembali. Dia percaya bahwa Fan Xian akan membatalkan pernikahannya dan Fan Xian juga berjanji untuk membantunya. Fan Xian mendengar bahwa Francis menjalankan bisnis haram, yaitu rumah bordil, tanpa memberitahu mereka. Jadi dia menghubungi Francis untuk pulang. Fan Xian memberitahu ayahnya bahwa Francis ini dijebak oleh Li Chengse. Li Ruyu khawatir jika Francis ini akan dituduh sebagai pemilik rumah bordil itu. Apalagi nanti berurusan dengan putra Pangeran Li Chengse, tentu saja tidak akan selesai begitu saja. Fan Xian pun kemudian mengatakan satu-satunya cara untuk menyelamatkan Francis adalah dengan mengirim Francis keluar untuk sementara waktu demi keamanan. Setelah melalui beberapa pertimbangan, akhirnya Francis pun setuju untuk meninggalkan rumah demi keamanan dirinya sendiri. Singkatnya, akhirnya Francis pun bersedia meninggalkan rumahnya untuk menghindari tuduhan Li Chengse. Fan Xian sang ayah keluar untuk mengantar putranya ini pergi. Dia berharap dia akan segera kembali. Air mata memenuhi matanya dan dia berlutut di tanah untuk menyembah orang tuanya. Dia mengucapkan selamat tinggal dan kemudian meninggalkan rumah sambil menangis. Fan Xian kemudian memintanya untuk menemukan Gao Baokun sesegera mungkin setelah tiba di Si Utara dan memintanya untuk merahasiakan masalahnya. Fan Xian mengantar Francis sampai ke gerbang kota. Yan Bingyun secara khusus memilih beberapa orang dengan keterampilan yang baik dari berbagai tempat untuk mengawal Francis sampai ke Si Utara. Fan Xian menyaksikan kereta Francis perlahan-lahan pergi dan kemudian dia pergi menemui Lin Wan-er atau kekasihnya. Namun sayangnya dia tidak bertemu dengan Lin Wan-er, hanya bertemu dengan Ze Ling-er.
Dia hanya meninggalkan pesan kepada Fan Xian agar dia bisa bekerja dengan tenang. 婉儿知道你很爱她，她也很爱你。这话都是婉儿说的。她说，她一直都在。 Meskipun Fan Xian tidak melihat Lin Wan'er, namun mengetahui bahwa Lin Wan'er selalu menyimpannya di dalam hatinya. Dia tidak punya pilihan selain pergi dengan kecewa. Dan inilah Lin Wan'er. Ze Ling'er iri dengan hubungan antara Lin Wan'er dan Fan Xian dan menjadi sangat marah ketika dia ingat bahwa Kaisar Sheng telah melamarnya dengan Li Chengse. Jadi Ze Ling'er itu oleh Kaisar Sheng dijodohkan dengan Li Chengse. 想好了，大不了一死。 Dia ingin tinggal di rumah Lin Wan'er selama beberapa hari untuk bersantai dan Lin Wan'er tentu saja mengizinkannya. Singkatnya, Fan Xian pun sudah diangkat oleh Chen Pingping menjadi kepala lembaga inspeksi. Tujuannya adalah untuk menghancurkan Li Chengse sampai ke kroni-kroninya. Pertama-tama dia melakukan inspeksi ke Biro Pertama, di mana Biro Pertama ini adalah lembaga yang menerima pertama kali kiriman bahan makanan sebelum masuk ke Biro Sayuran. Ketika Fan Xian sampai di Biro Pertama, dia melihat sekeranjang kiriman ikan yang terlantar di halaman. Padahal menurut keterangan Yan Bingyun, ikan ini termasuk jenis ikan yang mahal. Dia heran, bukannya ikan-ikan ini diperiksa agar tidak busuk, tetapi malah dibiarkan begitu saja. Ketika dia melakukan inspeksi di dalam, ternyata orang yang bertugas memeriksa ikan itu, mereka malah asik main judi di dalam. Fan Xian pun marah besar. 各位可还记得当初入监察院所发之？总回大人，几位主管是都忘了？看看那些百姓，他们都没说难，你。 Akhirnya diketahui mereka ini telah kong kali kong dengan Biro Sayuran, di mana ketua dari Biro Sayuran yang bernama Kasim Di itu adalah orang yang disukai ibunya Li Chengse. 大人，属下带人把简书司给我封了。大人，我本来就是初来乍到，根本就难以服众，而且我这个总统那可是舒贵妃面前的红人呐。我知道，老二他娘不亲自登门。 Hari itu dia sengaja mendatangi Li Chengse dan mengajaknya ke Biro Sayuran. Dan inilah Kasim Di, orang yang disukai oleh selir Li atau ibunya Li Chengse. Ketika mengetahui jika Fan Xian datang ke tempat itu untuk mengecek tempat itu, Kasim Di ini menjadi gemetaran. Dia ketakutan jika sampai korupsinya ketahuan. Begitu bertemu dengan Fan Xian langsung memberikan buku rekening dan dia bertanya, apakah Kasim Di kenal dengan seorang Pak Tuaji penjual sayur yang dulu sayurnya pernah dianggap tidak segar, kemudian dia mendapatkan denda. Kasim Di ini berpura-pura lupa untuk menyelamatkan nyawanya. Karena sebelumnya dia telah mendengar jika Biro Sayuran itu akan disegel oleh Fan Xian, dia pun memberikan sebuah amplop. Bermaksud dia menyuap Fan Xian agar Fan Xian tidak jadi menyegel tempat itu. Tanpa diduga, ternyata Fan Xian mau menerima amplop itu. Bahkan dia membuka di depan umum dan isi dari amplop itu adalah uang 3.000 tael. Atau kalau sekarang ya mungkin puluhan juta itu. Melihat itu, Yan Bingyun tidak mengerti kenapa Fan Xian menerima amplop tersebut. Akan tetapi Fan Xian malah mengatakan meminta Yan Bingyun untuk melaporkan apa yang baru saja terjadi kepada para menteri bahwa dia telah menerima suap. 把这个，还有那账册、存档、记录。你的好，比自己挖坑，拜托了。 那个戴公公根本就不记得了，就让京都开开眼吧。 Li Chengse bingung, dia tidak mengerti mengapa Fan Xian memanggilnya ke Departemen Pemetikan Sayuran dan dengan sengaja dan terbuka menerima suap dari Kasim Di depannya. Li Chengse sebenarnya bisa saja menyingkirkan Fan Xian dengan kasus ini, tapi dia masih ragu. Sebenarnya apa maksud dan tujuan Fan Xian seperti itu? 我还真不明白，他到底想要干什么呀？ Pagi harinya, Kaisar mendapatkan laporan dari beberapa menteri yang melaporkan bahwa Fan Xian menerima suap dari Kasim Di. Bukannya membaca laporan itu, dia malah meminta agar surat laporan itu diberikan kepada Fan Xian langsung.
Setelah Fan Xian membaca surat laporan para menteri yang melaporkan, dia pun segera mengirimkan balasan kepada para menteri yang sebelumnya telah melaporkannya. Dia memberikan tulisan yang isi tulisannya itu sangat mengejek. Dia mengucapkan dalam tulisan itu hanya menggonggong tapi tidak bisa menggigit. Intinya, Fan Xian ini menyamakan para menteri ini dengan seekor anjing. Sementara itu, Francis yang sedang dalam perjalanan ke Si Utara, ternyata diam-diam Li Chengse mengutus orang untuk menangkap Kaisar yang terus mendapatkan laporan para menteri dan pejabat. Dia pun akhirnya membiarkan Fan Xian dan para menteri untuk membuktikan kebenaran laporan itu. Dia akan menggelar acara pengadilan di istana. Hari persidangan pun tiba. Semua menteri hadir di sana termasuk keempat putra pangeran. Tampak juga Chen Pingping dan Fan Jian, mereka juga mengikuti persidangan itu. Tak berselang lama, Kaisar pun datang. Kaisar pun kemudian menunjukkan surat pembelaan dari Fan Xian, di mana tulisannya itu adalah bertuliskan salah saya apa dan semua pejabat adalah koruptor. Surat pembelaan itu kemudian ditujukan kepada semua pejabat yang ada di tempat itu. Kaisar pun kemudian segera bertanya kepada kepala menteri, kesalahannya apa yang dilakukan Fan Xian. Kaisar segera bertanya kepada Fan Xian, benarkah itu? Fan Xian menyangkal bahwa dia tidak pernah menerima surat dan tidak ada saksinya. Kasim Di pun kemudian dipanggil sebagai pemberi suap. Ternyata sebelumnya Fan Xian telah memberikan daftar kejahatan yang dilakukan Kasim Di kepada ketua menteri ini. Kasim Di pun akhirnya tidak dapat mengelak. Dia pun harus menjalani hukuman sesuai perbuatan yang telah ia lakukan. Selanjutnya adalah Fan Xian. Dia dimintai pertanggungjawaban terhadap suap yang telah ia terima. Akhirnya Fan Xian pun mengakui memang benar dia menerima uang 3.000 tael dari Kasim Di. Namun karena menerimanya di depan umum itu bukan termasuk suap. Dan uang itu telah ia serahkan kepada Chen Pingping sebagai ketua lembaga inspeksi. Dan tujuannya tentu saja untuk menangkap para koruptor-koruptor yang lebih besar. Chen Pingping pun membenarkan hal itu dan bahkan dia juga sudah mempunyai catatan para pejabat-pejabat yang korup. Akhirnya apa yang dilakukan Fan Xian pun dapat dimaklumi dan Kaisar menunggu tindakan untuk menangkap para pejabat yang korup itu. Kaisar Sheng sudah lama mengetahui bahwa orang yang ingin diselidiki Fan Xian adalah Li Chengse putranya. Namun Chen Pingping merasa bahwa Li Chengse disihir atau dipengaruhi oleh orang atau pejabat yang memiliki motif tersembunyi. Dan seseorang harus melangkah maju untuk melenyapkan para pengkhianat ini. Hanya Fan Xian adalah orang yang paling cocok untuk melakukan ini. Akan tetapi Kaisar Sheng sepertinya tidak menggubris perkataan itu.
Meskipun Fan Xian tidak mengatakan di depan umum bahwa orang yang ingin dia selidiki adalah Li Chengse tahu bahwa Fan Xian ini sebenarnya juga akan menyelidiki dirinya. Jadi dia datang bertemu Fan Xian untuk menanyainya pejabat korup yang diserahkan oleh Chen Pingping apakah semua bawahannya. 不久4各到府衙，您个人门下那就没事。殿下放心，交友不慎。 Li Chengse menawarkan untuk berdamai dengan Fan Xian, akan tetapi Fan Xian tidak menyetujuinya hingga terjadi suasana yang sangat tegang. Tiba-tiba Si Bian datang untuk mendukung Li Chengse bersama anak buahnya. Tapi ternyata Fan Xian juga tidak sendiri. Deng Xiyu juga memimpin rekan-rekannya dari lembaga inspeksi untuk mendukung Fan Xian berperang. Li Chengse kemudian mengancam dia akan mengirim orang untuk mengejar Fan Sis dan segera menangkap Fan Sis dengan tuduhan bahwa Fan Sis ini telah mendirikan rumah prostitusi. Li Chengse pun kemudian mengirim Si Bian ke Menara Bulan untuk membuat kasus di sana. Saat itu hujan deras dan Zuan Meng terlihat meninggalkan Menara Bulan di tengah hujan itu. 3 preman menyerbu ke Menara Bulan. Mereka menyeret seorang perempuan keluar dari gerbang dan memukulinya di jalan sampai mati. Sementara itu di Biro Kejaksaan, Lai Mingcheng memimpin penyelidikan kejaksaan untuk bekerja lembur untuk menyelidiki pejabat yang korup itu. Ternyata mereka mendapati kebanyakan pejabat yang korup itu adalah mereka anak buahnya Li Chengse. Tiba-tiba dia menerima kabar bahwa penyanyi di Menara Bulan dipukuli sampai mati di jalan. Dan Zuan Meng, orang yang bertanggung jawab di tempat itu, dia melarikan diri. Dia hanya meninggalkan surat sebelum dia pergi, menunjukkan bahwa pemilik Menara Bulan adalah Fan Sis. Sementara itu Fan Xian, dia segera bergegas ke Menara Bulan setelah dia mendengar berita itu. Dia pun membuka mayat itu dan ternyata orang yang meninggal dibunuh itu ternyata dia adalah Nona Sang Wen. 这是故意选的。大人放心，绝对不让这些凶手逃出升天。邓子越，全力追捕袁茂。